Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa kata Imam Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala? Dia mengatakan, kata Abdurrahman Ibn Mahdi, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal melebihi Imam Syafi'i. Dia manusia yang ajaib dan cerdas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi pujian nanti kita akhirkan. Kita masuk pada sejarah pertama. Di mana Imam Syafi'i dilahirkan? Imam Syafi'i dilahirkan, ada yang mengatakan di Gaza. Kita kenal ada namanya jalur Gaza. Di mana? Palestina. Ada yang mengatakan dia dilahirkan di Asqalan. Makanya ada ulama namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan, di mana Asqalan? Masih di Palestina. Jadi ada yang mengatakan di Gaza, ada yang mengatakan di Asqalan, intinya Palestina lah. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Di Palestina. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usia Imam Syafi'i? 53 kan? Kurang lebih 53 ya. Dia lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Siapa yang bisa ngitung? 80? 54? 54 tahun. Ya, kurang lebih 54 tahun. Artinya waktunya muda kan, 54 tahun kan masih muda tuh. Karena usia umat Nabi SAW berapa? Berkisar 60 tahun sampai 70 tahun saja kan. Artinya Imam Syafi'i itu masih muda meninggal itu. Tapi karyanya luar biasa. Bahkan pemikiran madhabnya sampai mempengaruhi seantero dunia, sampai ke negeri kita. Negeri kita ini mayoritas Syafi'i. Bayangkan usia yang sangat muda, tapi madhabnya bisa menyebar ke seantero dunia. Lah kebetulan di tahun kelahiran Imam Syafi'i itu adalah hari wafatnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu wafat pada tahun 150 Hijriah, tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah. Jadi Abu Hanifah wafat, lahir Imam Syafi'i. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggantikan dengan wafatnya Abu Hanifah, lahirnya imam yang menggantikan Abu Hanifah, Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullahu ta'ala. Lah ketika usia Imam Syafi'i ini 2 tahun, meninggal ayahnya. Masih muda ayahnya sudah meninggal. Akhirnya kemudian ibundanya membawa Imam Syafi'i yang ketika itu usianya 2 tahun dari Palestina, dibawa ke Mekah. Kemudian ditarbiyah oleh ibunya. Ketika Imam Syafi'i kemudian mulai membesar, usianya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya, maka Imam Syafi'i itu dihantar sama ibunya untuk belajar Al-Quran, belajar menulis, belajar tajwid dengan ulama yang ada di Masjidil Haram. Jadi mungkin kalau istilah orang sekarang ngaji TPQ lah ya. Jadi di zaman itu ada TPQ juga. Masalahnya TPQ juga bayar kan sama gurunya. Imam Syafi'i ini tidak punya uang karena memang miskin dia. Dia tidak bisa bayar sehingga dia malu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada ibunya, saya ingin gak akan belajar sampai ibu bayar dulu tuh SPP-nya, itu bahasanya gitu. Tapi ibunya mengatakan, gini saja wahai Syafi'i, aku berikan kau solusi. Biar kamu tetap belajar karena ibu tidak sanggup membiayai kamu. Sudah gini saja, kalau ada syekh sedang ngajari anak orang kaya,
kamu pura-pura duduk dekat dia, jangan ketahuan gurumu. Nanti apa yang diajarkan kau tangkap, kau hafal. Jadi kalau saya lagi ngajar anak-anak, nanti antum di situ duduk pura-pura dengerin gitu. Kata ibunya, apapun yang dikatakan gurunya kepada anak orang kaya itu, kau tangkap, kau hafal, kata. Betul dia nurut dengan ibunya. Subhanallah, berikan kecerdasan kepada Imam Syafi'i. Apapun yang dikatakan gurunya langsung hafal. Sampai-sampai di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Di usia 7 tahun sudah hafal mutun-mutun. Dan dia memiliki suara yang sangat indah. Sampai-sampai gurunya itu apabila tidak hadir mengajar anak-anak, Imam Syafi'i yang menggantikan padahal masih kecil. Sini kamu gantikan saya ngajar, katanya. Bayangkan. Karena cerdasnya. Bahkan di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. 30.000 hadis di dalam Muwatta itu. Imam Syafi'i ini hafal. Bayangkan, hafal usia berapa? 10 tahun. Anak-anak di zaman sekarang 10 tahun error lah otaknya, main game. Ini 10 tahun 30.000 hadis ada di otaknya. Dan dia menghafal Muwatta itu, ikhwan, bukan bertahun-tahun. Ketika dia ingin belajar kepada Imam Malik, dia kan miskin, tidak bisa beli kitab Muwatta. Akhirnya dia pinjam kitab Muwatta, kemudian janji bahwa kitab itu akan dikembalikan setelah 9 hari. 9 hari itulah dia hafal kitab Muwatta itu. Setelah hafal dikembalikan bukunya, bukan disalin, dihafal 9 hari, ikhwan. Bayangkan, dia bisa menghafal kitab setebal itu.